Halo Sobat Kompas TV, saatnya kembali kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Bersama saya Sunda Milenia di Top 3 News Kompas TV. Baiklah Sobat Kompas TV, ke berita pertama, banjir melanda 8 kecamatan dan 11 desa di Kabupaten Nias Utara. Bencana ini membuat pemerintah daerah menetapkan Nias Utara berstatus darurat banjir selama 3 hari sejak kemarin hingga Senin esok. Sementara itu, data jumlah rumah rusak ataupun jumlah jiwa yang terdampak banjir masih dalam pendataan pihak BPBD Kabupaten Nias Utara. Pada hari kedua pasca banjir yang terjadi di Desa Muzoy, Kecamatan Lahewa Timur, ratusan pengungsi masih berada di posko pengungsian Sekolah Dasar Muzoy. Selain itu, pengungsi korban banjir juga mulai diserang penyakit. Tim medis Puskesmas Muzoy dipastikan akan membuka posko kesehatan di posko pengungsian tersebut. Rata-rata pengungsi mulai diserang penyakit ispa, gatal-gatal atau gangguan kulit akibat genangan air dan diare. Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega akan terus melakukan pengiriman bantuan kepada para pengungsi. Kita beralih ke berita selanjutnya Sahabat Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian dari komponen bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI. Menurut Joko Widodo, semangat bela negara bukan semata-mata tugas TNI dan Polri. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam amanatnya yang dibacakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memimpin upacara memperingati Hari Bela Negara HBN ke-73 tahun 2021 di pelataran Monumen Tugu Api Soekarno. Presiden Joko Widodo menyebutkan beberapa nilai-nilai dasar bela negara yang perlu dikembangkan oleh seluruh komponen bangsa, di antaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, hingga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Peringatan Hari Bela Negara tahun 2021 mengambil tema Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Upacara peringatan Hari Bela Negara di Kemhan ini dilaksanakan secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara diikuti oleh peserta dengan jumlah terbatas dari perwakilan beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Kemhan. Perkokoh semangat bela negara dan bahu-membahu saling bergandeng tangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar kita tangguh melalui berbagai ujian dan terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Kita harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus menjawab ini semua dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi COVID-19. Ke berita terakhir, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jenazah ini langsung dibawa ke RSUD Dr. Haryanto Lumajang untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Jenazah korban awan panas guguran ini ditemukan tertimbun material endapan vulkanik Gunung Semeru dan potongan kayu. Warga diduga melihat korban yang terbawa arus banjir lahar hujan. Penemuan jenazah tersebut bermula dari laporan warga yang mengetahui adanya bau menyengat di daerah sungai. Warga pun akhirnya melapor ke petugas TNI dan BPBD setempat untuk dilakukan pencarian. Dengan ditemukannya satu jenazah ini, berarti sudah 49 jenazah yang ditemukan akibat awan panas Gunung Semeru. Nah itu dia Sahabat Kompas TV 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Sunda Milenia pamit undur diri dan sampai jumpa.